dari rasio, proporsi, perubahan absolut, dan perubahan relatif. Jadi ini termasuk pada pengukuran atau ukuran-ukuran statistik lainnya. Kemarin kita sudah belajar ukuran pemusatan, ukuran lokasi gitu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar ukuran statistik lain yang sederhana seperti rasio, proporsi, kemudian perubahan absolut dan perubahan relatif, serta nanti dilanjutkan dengan ukuran dispersi gitu ya. Oke, baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama terkait dengan ukuran statistik lainnya. Ini tujuan pembelajaran kita gitu ya, masih bagian dari pembelajaran official statistik yang tentu kita belajar tentang ukuran-ukurannya ya. Nah, di sini ada rasio. Apa itu rasio? Rasio merupakan perbandingan antara dua kuantitas atau kuantitas pembilang dan kuantitas penyebut. Jadi kalian ketika misalkan mau melihat rasio siswa perempuan dan laki-laki di Polstat STIS. Nah, berarti kita akan membandingkan jumlah laki-laki dan perempuan di mahasiswa Polstat STIS gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan kedua kuantitas yang dibandingkan tidak harus memiliki sifat atau ciri yang sama. Maksudnya di sini adalah bisa dengan karakteristik yang berbeda atau dalam yang sama. Ini kan seperti laki-laki terhadap perempuan, tidak kemudian harus laki-laki di kelas D31 misalkan ya terhadap laki-laki di Polstat, tidak seperti itu. Boleh saja mau dibandingkannya terhadap apa gitu ya. Tapi biasanya satuannya tentu harus sama ya. Karakter di sini bukan satuan, jadi jangan sampai jumlah siswa laki-laki dibandingkan dengan rata-rata atau misalkan tinggi badan, ya nggak bisa itu ya. Maksud di sini tidak memiliki ciri yang sama itu lebih pada bukan pada satu jenis variabel, tetapi satuan tetap harus kita perhatikan gitu ya. Rasio juga dapat diartikan sebagai frekuensi relatif dari suatu sifat tertentu dibandingkan dengan frekuensi dari sifat lainnya gitu ya. Atau dengan rumus bisa kuantitas numerator dibagi dengan denominator. Ya, atau dengan mudah kita menyebutnya pembilang dan penyebut. Mana sih yang mau dibandingkan? Kalau perempuan terhadap laki-laki, berarti perempuan sebagai numerator dan laki-laki sebagai denominator ya. Nah, ini contoh untuk perhitungan rasio. Di sini ada rasio jenis kelamin, dihitung dengan membagi jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Jadi ini 22.974 dibagi 24.202, maka kemudian rasionya adalah 94,93 gitu ya. Kalau kemudian teman-teman mau dalam pecahan jadi 0,9493 ya bisa-bisa juga, nggak jadi masalah ya. Tapi biasanya ketika memudahkan pembacaan biasanya dikali 100%. Oke, kemudian yang kedua ada proporsi. Proporsi ini adalah bentuk khusus dari rasio, ya, yaitu pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Nah, kalau rasio itu bisa komponen dibagi komponen gitu ya. Kalau dalam sebuah himpunan bisa perbandingan antara himpunan bagian gitu ya. Tapi kalau proporsi tentu himpunan bagian dibagi dengan total elemen di dalam himpunan. Seperti kalau tadi proporsi itu bisa laki-laki terhadap perempuan, tapi kalau proporsi biasanya itu dibagi terhadap keseluruhannya ya. Seperti di sini ada laki-laki dan perempuan, maka proporsi laki-laki itu akan dilihat dari penduduknya itu. Kalau proporsi itu kan lebih bagian kan ya. Bagaimana proporsinya, bagaimana porsinya gitu ya. Beda dengan rasio. Kalau rasio perbandingan. Kalau proporsi lebih melihat bobotnya gitu ya, porsinya berapa bagian gitu. Sehingga dia biasanya terhadap populasi atau terhadap total sampel gitu ya, kalau kita di sampel. Contohnya di sini, peran atau proporsi dihitung dengan membagi nilai masing-masing kategori dengan nilai total. Di sini peran atau nanti ketika teman-teman di BPS gitu ya,
berapa besar peran atau kontribusi sektor pertanian atau di sini sektor non migas gitu ya, sektor impor sektor non migas terhadap PDB nasional. Maka teman-teman harus menghitungnya adalah bagian dari nilai PDB non migas ini dibagi dengan total PDB Indonesia misalkan ya, maka akan terlihat berapa proporsi, berapa sumbangan, berapa peranan dari atau berapa kontribusi dari nilai impor non migas terhadap PDRB seperti itu ya. Nah, kalau proporsi memang sudah umum dikalikan 100 ya. Kemudian selanjutnya ada perubahan absolut dan perubahan relatif biasanya digunakan dalam laporan data time series. Jadi perubahan relatif dan perubahan apa namanya perubahan absolut dan perubahan relatif seringkali kita gunakan atau kemudian diaplikasikan di dalam data time series atau runtun waktu gitu ya. Nah, perubahan absolut ini merupakan perbedaan nilai variabel antar dua periode. Misalkan perbedaan nilai rata-rata Medstat 1 mahasiswa 2020 dengan 2009. Itu perubahan absolut. Tapi itu jarang. Ya, karena dia data diskrit. Nah, biasanya ini yang time series. Nah, time series itu contohnya di sini ada inflasi. Misalkan inflasi, berapa kenaikan inflasi dari Januari hingga sekarang itu bulan November gitu ya. Dilihat perubahannya berapa, maka inflasi bulan November dikurangi dengan inflasi bulan Januari. Kemudian kalau perubahan relatif, apa? Perubahan relatif itu adalah perubahan nilai antar dua periode waktu sebagai persentase dari periode waktu sebelumnya. Biasa juga disebut sebagai pertumbuhan. Nah, seperti tadi, inflasi berarti nanti hasil selisih November dikurangi Januari dibagi dengan inflasi November. Dibagi inflasi Januari. Maka dia terjadi pertumbuhan atau perubahannya itu berapa besar gitu ya. Nah, contohnya di sini nilai impor. Contoh di sini nilai impor, perubahan absolut month to month gitu ya. Di sini Januari, September, Agustus, September. Nah, bagaimana melihat perubahan absolut? Kalau melihat perubahan absolut, itu berarti kita lihat yang total impornya 11.570 dikurangi dengan ini impor September 2020. Nah, ini ya. Berarti di kolom kelima. Di kolom kelima, kita lihat kolom kelima 11.570,9 dikurangi yang sebelumnya Agustus. Jadi terdapat perubahan absolut sebesar 828,5 gitu ya. Kemudian perubahan relatifnya selisih September dan Agustus ini dibagi dengan yang Agustus. Berarti selama bulan dari Agustus ke September terjadi perubahannya 7,71% gitu ya. Atau di sini karena positif berarti dia terjadi kenaikan atau pertumbuhan sebesar 7,7% gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan untuk ukuran lain statistik, ada proporsi, rasio, proporsi, kemudian perubahan relatif dan perubahan absolut. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan masuk ke pengukuran dispersi. Nah, pengukuran dispersi ini merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat datanya. Jadi dispersi itu variasi gitu ya, variasi data, keragaman data.
kalau nanti teman-teman sudah belajar statistik lebih lanjut, misalkan apakah datanya linier gitu ya. Nah, itu melihatnya dengan misalkan dots plot, itu sebaran. Bisa juga teman-teman apakah datanya homogen. Nah, itu dengan ukuran-ukuran dispersi juga, melihat keheterogenan data. Ada uji statistiknya? Ada. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah materi untuk statistik deskriptifnya, bukan yang inferensianya, ya. Nah, ada dua jenis dispersi, ada mutlak dan relatif. Mutlak itu mengetahui tingkat variabilitas nilai-nilai observasi pada suatu data, sedangkan relatif ini membandingkan tingkat variabilitas nilai observasi suatu data dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah kalau yang mutlak itu hanya pada satu data tertentu. Tapi kalau dispersi, kita bisa membandingkan antara satu data dengan data lainnya. Boleh nggak, Bu, dengan yang satuannya berbeda, misalkan berat badan dan tinggi badan lebih bervariasi mana? Boleh. Nanti ada caranya. Karena nanti dengan cara tersebut satuan sudah hilang, sehingga bisa dibandingkan. Nah, kalau kita ilustrasikan menjadi sebuah grafik, maka di sini kita bisa melihat kalau homogen dia relatif sama posisinya ya, pada satu garis yang sama. Kemudian yang relatif homogen. Kalau yang heterogen itu ada di gambar C, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan dari chart yang saya tampilkan. Yang nomor 2 relatif homogennya dari mana, Bu? Gitu kan. Ya, fluktuasinya tidak terlalu sering atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu jauh juga, gitu ya. Nah, ukuran dispersi mutlak ada jangkauan atau range, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku atau standar deviasi, serta dispersi relatif itu ada koefisien variasi. Nah, koefisien variasi inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk membandingkan dua karakteristik data. Dua data karakteristik, salah. Kalau yang dispersi mutlak, dia hanya pada satu kelompok data yang memiliki satuan yang sama. Kita tidak bisa membandingkan gitu ya, karena pasti itu masih terbawa satuannya. Kalau beda satuan lebih aman menggunakan dispersi atau relatif dengan koefisien variasi ya. Nah, untuk melihat apa sih tadi ukuran dispersi ini? Ukuran dispersi itu untuk melihat ukuran jauh atau dekatnya nilai pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Jadi nanti berapa gitu ya, kalau saya selesaikan dulu materinya ya, karena kalau gambar-gambar di sini, nah maksud di sini seperti tadi tentang linearitas ya, atau kita kembali ke sini ke grafik. Nah, nanti di sini itu akan ada garis lurus sebagai pembantu untuk menunjukkan rata-rata di tingkat populasi ataupun sampel yang kita pakai misalkan ya. Ditarik misalkan. Nah, misalkan rata-ratanya di sini 50 yang garis hijau Tosca gitu ya. Nah, misalkan 50. Maka kemudian dispersi itu bisa mengukur sebarannya ini ada berapa. Seberapa besar data itu menyebarnya. Lihat di sini. Jarak dari dots X2 ke rata-rata. Nah, makanya di sini ukuran jauh dekatnya nilai pengamatan terhadap rata-rata hitung gitu ya. Kemudian min dan median hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data, tetapi tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Ya, kalau ukuran pemusatan itu hanya sebenarnya lebih pada posisi ya, tidak jauh beda dengan yang lokasi, ukuran lokasi. Nah, dua kelompok data dengan min yang sama belum tentu memiliki penyebaran yang sama.
Jadi kalau misalkan rata-rata tinggi 3D32 dan D31 itu sama rata-ratanya, tapi belum tentu nilai sebarannya itu akan sama antar dua kelas tersebut. Kemudian ukuran dispersi yang kecil menunjukkan nilai data saling berdekatan atau nanti disebut kita homogen, sedangkan kalau nilai ukuran dispersinya tinggi atau besar maka menunjukkan nilai saling menyebar atau nanti heterogen, ya, data heterogen. Ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Jadi untuk lebih komprehensif gitu ya kajian deskriptif kita, selain dilihat dari rata-ratanya saja, tapi kita bisa melihat sebaran datanya bagaimana, apakah homogen atau heterogen gitu ya. Seperti itu. Kemudian jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu kelompok. Jadi salah satu ukuran dispersi yang akan kita pelajari ini adalah jangkauan. Kita mencari selisih dari data tertinggi dikurangi data terendah. Adapun sifat dari jangkauan itu pertama, jangkauan sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil, sehingga tidak stabil untuk nilai ekstrim. Nah, kalau kemudian ada nilai ekstrim, maka jangkauan ini jangan digunakan, karena akan tidak menggambarkan kondisi data yang sebenarnya. Semakin besar nilai jangkauan, maka data semakin heterogen. Nah, ini rumus jangkauan untuk data tunggal gitu ya. Kemudian yang bawah untuk data berkelompok. Kalau data berkelompok tentu kita menggunakan nilai tengah atau batas atas dari kelas ya. Kelas terakhir dikurangi kelas pertama. Kalau data tunggal ya mudah, tinggal nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, ini contohnya nilai tengah jangkauan untuk data di bawah ini. Berarti nilai tengah, kalau pakai nilai tengah 73 dikurangi 73 dikurangi 61, 12 ya. Tapi kalau menggunakan batas bawah kelas, ini akan jadi 74,5 dari kelas terakhir gitu ya, batas kelas akhir dikurangi batas bawah pertama, berarti dikurangi 0,5, 59,5, ada 15. Nah, dari cara ini, mana yang paling yang cenderung menghilangkan kasus ekstrim? Yang cenderung menghilangkan kasus ekstrim adalah data yang mana? Halo? Data yang mana? Halo, masih adakah? Nilai tengah. Cenderung menghilangkan kasus ekstrim itu yang nilai tengah. Nilai tengah. Ya, boleh nilai tengah ya, Bu. Oke, yang nilai tengah. Kenapa dengan nilai tengah? Karena apa? Ini Bu, ciri khas intervalnya. Karena kalau menggunakan yang batas kelas akhir, berarti dia kan ada nilai yang belum tentu ada di dalam data juga, dan dia relatif jauh dengan yang lain kan, 7,5, 59,5 sudah dengan ada nilai koreksinya. Jadi betul ya, nilai tengah. Oke, kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah jangkauan semi antar kuartil atau jangkauan semi antar kuartil. Ini adalah setengah dari jangkauan kuartil. Jadi Q3 kurang Q1 dibagi 2. Nah, untuk simpangan kuartil ini biasanya digunakan untuk menghindari kelemahan dari jangkauan atau range, untuk menghilangkan nilai ekstrim, dan menghapus nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan kuartil ketiga. Gitu ya. Ini tentang simpangan kuartil. Oke, kita lihat. Mana yang lebih baik, menggunakan jangkauan atau simpangan kuartil?
Halo? Mana yang lebih baik? Jangkauan Menjawab, Bu. simpangan kuartil. Simpangan kuartil, Bu. Kenapa simpangan kuartil? Karena kalau jangkauan dia terpengaruh sama nilai maksimum dan minimumnya. Sedangkan kalau simpangan kuartil nilai maksimum sama ekstrimnya bisa diabaikan, Bu, karena pakai kuartil pertama dan kuartil ketiga. Oke, lebih baik yang menggunakan rata-rata ya. Benar? Rata-rata? Apa kuartil? Ini untuk simpangan kuartil. Lebih baik menjangkauan atau simpangan kuartil. Yang biru ini dia varietas 1, yang merah varietas 3. Tadi jawabannya apa? Lebih baik menggunakan? Simpangan kuartil, Bu. Simpangan kuartil, oke. Oke, simpangan rata-rata sekarang ya. Simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Atau dengan kata lain, penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Rata-rata bias merupakan min atau median. Ya. Nah, untuk rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata akan selalu bernilai positif karena menggunakan tanda modulus 2, ini nanti dipelajari setelah UTS ya. Kemudian untuk data mentah, simpangan rata-rata dan median cukup kecil, sehingga simpangan ini dianggap paling kecil untuk data mentah. Jadi simpangan rata-rata ini untuk raw data atau data mentah dianggap yang paling memenuhi gitu ya. Kemudian menghindari kelemahan simpangan kuartil karena dihitung dari semua data. Oke, ini rumusnya. Dx bar sama dengan 1/n sigma dari mutlaknya X1 kurang X bar. Gitu ya. Atau bisa dengan formula yang kedua, X barnya diganti oleh median kalau tidak menggunakan rata-rata gitu ya. Nah, kemudian untuk di data berkelompok, tentu di sini ada frekuensi dikalikan dengan nilai tengah kelas yang dimaksud gitu ya. Oke, ini contoh untuk simpangan rata-rata 998 ini adalah total ya, total simpangan rata-rata dibagi dengan 60. 60 itu total pasennya, maka 16,65. Oke, kemudian ada yang disebut dengan varians. Varians itu adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data dengan menghitung rata-rata dari jumlah nilai simpangan. Kemudian menghindari kekurangan simpangan rata-rata, yaitu dengan menguadratkan nilai simpangan sehingga nilai negatif berubah menjadi positif. Kalau data tunggal, sigma dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N-1. Tapi kalau untuk data berkelompok, kuncinya adalah selalu dikalikan dengan frekuensi. Mana ininya loncat? Kok ke sini? Maaf ya. Agak-agak error ini laptop saya. Saya lagi pakai laptop lama karena di laptop yang Apple itu rumus-rumusnya jadi kacau. Jadi saya pakai laptop yang Windows. Ini tadi sudah ya simpangan kuartil, simpangan rata-rata. Nah, ini sifatnya akan selalu bernilai positif karena menggunakan modulus 2 juga ini sudah. Ini rumusnya rata-rata, simpangan rata-rata. Nah, ini varians. Varians itu ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data dengan menghitung
rata-rata dari sejumlah nilai simpangan. Sifatnya menghindari kekurangan simpangan rata-rata itu dengan menguadratkan nilai simpangan sehingga nilai positif negatif berubah menjadi positif. Nah, yang membedakannya di sini dikuadratkan ya. Adapun keterangan-keterangan dari persamaan di atas yaitu sigma dari XI kurang X bar, XI itu datanya, X bar itu adalah rata-ratanya dibagi N-1, N-1, N itu adalah jumlah sampel. Ya, ini kalau untuk data tunggal. Kalau data berkelompok, dikalikan frekuensi. Dan penyebutnya dikurangi 1. Nah, kita masuk ke koefisien variasi. Ini atau disebut juga koefisien beragam adalah suatu nilai untuk mengukur dispersi atas dasar pengertian relatif, bukan absolut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita pun bisa membandingkan keragaman berbagai data gitu ya. Itu nggak masalah, kita bisa menggunakan koefisien variasi. Semakin kecil koefisien variasi, maka semakin homogen, merupakan ukuran yang bebas satuan dan dinyatakan dalam persentase, kurang tepat apabila rata-rata hampir sama dengan 0. Kemudian tidak stabil apabila skala pengukuran bukan skala rasio. Digunakan untuk tingkat variasi berapa kelompok data dengan satuan unit yang berbeda, dan digunakan untuk tingkat variasi berapa kelompok data yang mempunyai nilai rata-rata hitung yang amat jauh berbeda. Nah, ini kemudian tentang simpanan baku dibagi menjadi koefisien variasi ya. Di sini bukan simpangan baku, nanti saya ralat. Koefisien variasi sama dengan S dibagi X bar kali 100%. S ini adalah simpangan bakunya ya. Oh ya benar, ini adalah definisi koefisien variasi, yaitu merupakan simpangan baku dibagi dengan rata-rata hitung. Gitu ya. Yang S sama X bar lambang dari statistik, sigma dan mu lambang dari populasi. Ya. Jika rata-rata dan standar deviasi tidak dapat dihitung, maka kemudian kita bisa menggunakan pendekatan dari kuartil. Ya, kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi median dibagi 2. Nah, kita cari di sini kalau S itu tidak diketahui berapa bobotnya atau berapa ininya, apa namanya, berapa menyebarnya atau berapa heterogennya data yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, maka kita melakukan perhitungan koefisien variasi gitu ya. Begitu juga contoh yang B sama. Nah, setelah varian dan koefisien variasi, ada simpangan baku. Ini adalah akar kuadrat positif dari varians. Ini rumus-rumusnya, saya yakin teman-teman sudah dapat di SMA ya. Saya memang tidak akan mengajarkan penurunan rumusnya ada dari mana, karena itu wilayahnya teori statistik. Jadi saya hanya menyampaikan ini loh rumusnya, cara pakainya begini, komponennya ini saja. Tadi komponennya kan sudah, N itu adalah banyak sampel, X1 itu adalah data yang kita miliki, X2 itu adalah, X bar itu adalah rata-rata. Oh, sorry. Oke.
Oke, ini contoh perhitungan simpangan baku. Kalian kuadratkan dulu X-nya kalau mau pakai rumus yang ini ya, atau langsung misalkan cari rata-ratanya jadi XI min X bar dikuadratkan gitu ya, ditambah misalkan di sini 30, rata-ratanya berapa di sini, udah dihitung belum? Oh belum ini ya. Nah kalau sudah dihitung bisa lebih mudah yang XI min X bar dikuadratkan ya, dibagi N min 1 kalau dia disampel. Kalau data populasi cukup dibagi N besar. Ini data berkelompok untuk simpangan baku. Dikalikan frekuensinya, DI ini adalah simpangan dari kelas ke I. MI untuk yang tidak sama, kalau kelasnya sama, misalkan 3, 5, berarti 6, 8 gitu ya. Nah, berarti itu sama, maka gunakan rumus yang kelas yang sama, yaitu menggunakan simbol D. Tapi kalau kelasnya tidak sama, maka menggunakan nilai tengah dari setiap kelas. Nah, ini ada model dari 40 perusahaan gitu ya, tentukan simpangan baku dari data teratas. Nah, kita coba kelompokkan. Ini mau berdasarkan teori Strages juga boleh, mau berdasarkan kategorisasi yang berlaku dalam pengklasifikasian pendapatan juga boleh. Ini pakai yang umum ya. Frekuensinya ada 3, kemudian selisihnya itu 3. Dari mana selisih 3? Halo? Dari mana selisih 3? Karena data yang di bawah 118, Bu, 0. Simpangan dari kelas ke I terhadap titik asumsi. Simpangan dari kelas ke I terhadap titik asumsi. Karena di sini biasanya dicari yang 0 itu yang modusnya atau yang paling sering banyak muncul. Di sini kan berarti 12. Atau dicari nilai tengahnya. Gitu ya, baru di sini dilihat bergerak positif dan negatif, kemudian hitung FD, D kuadrat, FD, dan FD kuadrat. Gitu ya, tinggal masukin ke rumus. Kalau kalian nanya, Bu, nanti open rumus enggak? Ya biasanya dari ujiannya enggak open rumus, tapi apapun yang bisa saya lakukan dan dosen lain ya, orang ujiannya PJJ mungkin juga kalian geli juga lihat buku statistik di depan enggak dibuka kan? Kayak gitu, itu ya wes kembali pada diri masing-masing. Tapi biasanya kalau ujian offline untuk Metstat 1 tidak open rumus. Jadi silakan teman-teman mulai menghafalnya. Nah, ini latihan, nanti bisa teman-teman kerjakan. Saya akan share link latihan. Akan saya gabung dengan beberapa materi soal lain ya. Nanti teman-teman bisa cek mungkin hari Jumat, bisa dicek ya untuk latihannya. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi komputer. Ya, saya coba sedikit menunjukkan dengan aplikasi komputer sebenarnya bisa tinggal sekali klik. Ada data, kita klik deskriptif. Ini biasanya ada di data analis ya di Excel. Kemudian kita drag datanya. Setelah itu kita oke-kan, maka akan keluar seperti ini. Kenapa modenya itu NA? Berarti dia tidak ada modusnya, gitu ya. Jadi nanti nilai mean, standar error, median, modus, dan segala macamnya ini keluar dari statistik deskriptif. Di SPSS bisa, Bu? Bisa banget. Malah lebih mudah dan ya sama sih sebenarnya. Lebih praktis kali ya, bukan lebih mudah, lebih praktis. Oke, itu materi hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.